Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone, and how are you today? Okay. Today I will explain about the context and announcement. This is the last meeting. Anak sekalian, hari ini Bapak akan menjelaskan tentang the context dan announcement. Sekaligus ini pertemuan terakhir ya di daring. Baik, langsung saja anak sekalian. Yang pertama, Bapak akan bahas tentang the context. Ya, what is the meaning of the context? Ya, we make the context to inform or tell others about something happens to us or to other people. Ya, nah, jadi the context ini bisa dikatakan merupakan suatu bentuk teks yang berisikan cerita ya, atau urutan kejadian di masa lampau. Biasanya anak-anak sekalian, isi ceritanya diambil dari pengalaman pribadi seseorang. Nah, terus apa saja ya rangka atau elemen ya menulis di konteks. Nah, yang pertama yang harus dipahami yaitu orientation ya. Nah, an orientation that gives the listener or reader information about the time, the place, and those involved. Ya. Jadi orientation ini biasanya yang sekalian terletak di awal paragraf, menceritakan tentang latar, ya seperti waktu dan tempat kejadian. Nah, terus yang kedua ya, sini a series of events recount as they happen. Ya, jadi ini berisi tentang ya kejadian yang diceritakan secara berurutan ya berdasarkan waktu. Dan yang ketiga yaitu conclusion atau reorientation ya bisa. Nah, ini pendapat biasanya ada di akhir paragraf ya. Nah, biasanya berisi tentang ya penutup ya dan kejadian yang merupakan ringkasan dari informasi sebelumnya. Nah, sini ada contoh ya recount text. Ini judulnya Going to Cermin, pengalaman ya pergi ke pantai Cermin. Nah, kita bisa lihat di sini anak sekalian ya. Tadi di awal paragraf yaitu orientation, yang isinya ya diceritakan tempatnya di mana, lokasinya di mana, gitu kan, kapan. Nah, di sini sudah ada ya anak sekalian, walaupun kalian tidak memahami sepenuhnya di paragraf pertama ya, ciri orientation ya. Nah, biasanya seputar tempat, ya, waktu, gitu kan, termasuk alamat, nah itu ya. Nah, jadi settingan tempat, waktu dan lain. Nah, di sini tempatnya yaitu di Serdang Badagai ya. Jadi Cermin Beach ini lokasinya di Serdang Badagai distrik ya, about 53 km from Medan City, North Sumatera. Nah, ini sudah jelas ya. Nah, ini di Sumatera, di kota Sumatera ya, Sumatera Utara ini. Kapan? Nah, sini ya sudah ada ya jam 7.30. Nah, sampai tiba di sana jam 9. Nah, jadi ya diceritakan gitu. Terus yang kedua event ya, bisa disebut juga isi. Nah, tadi orientation bisa dikatakan juga pembukaan karena di awal paragraf. Nah, isi dari event ini ya tadi kan berupa rentetan kejadian. Nah, kita bisa lihat di sini anak sekalian. Nah, as arrived there, yeah, my parents ran out to take a rest. I and my brother immediately ran towards the beach. It looked sunny day with the blue sky and I felt a gentle breeze. Nah, oke, kita langsung sajalah ya tempat. Nah, di sini kan sesampainya di sana orang tua saya ya menyewa pondok untuk tempat beristirahat. Aku dan adik berlari mendekati pantai. Aku dan adik langsung berlari mendekati pantai. Saat itu hari terlihat sangat cerah dengan langit biru dan aku merasakan hembusan angin yang sepoi-sepoi ya. Nah,
dan lainnya. Nah, jadi sudah jelas ya di sini memang kejadian di sana disebutkan ya itu ya aku dan adik langsung berlari-lari yang mendekati pantai ya, aktivitas di sana mereka seperti itu. Terus menikmati dan merasakan hembusan angin sepoi-sepoi ya. Nah, itu event ya. Dan banyak lagi ya di sini. Dan yang terakhir yaitu reorientation atau conclusion atau kesimpulan ya. Nah, jelas ya di sini yang namanya kesimpulan ya pasti ringkasan ya. Ringkasan cerita tadi. Nah, di sini novel the day had begun ya. In the evening we hurried to go home. Before went to home, I bought some souvenir there. Finally, we arrived at the 6 p.m. because the trip was jammed. Jadi ini tak terasa ya, hari sudah mulai petang. Kami bergegas untuk pulang ke rumah. Sebelum pulang, ya, aku membeli beberapa souvenir ya atau oleh-oleh ya. Akhirnya, ya, finally, kami sampai di rumah sekitar jam 18 ya. Nah, karena sepanjang jalan ya macet atau perjalanan macet. Nah, jadi itu ya nanti sekalian ya tentang recount text. Bapak rasa sangat mudah kalau kalian membuat recount text tentang pengalaman kalian ya. Yang pertama gunakan past tense ya. Karena kan ini waktu lampau ya. Jadi gunakan tenses past tense gitu ya. Biasanya seperti itu. Jadi jangan menggunakan tenses. Nah, itu cirinya ya. Oke. Jadi itu ya seputar recount text. Nah, sekarang kita yang kedua yaitu tentang announcement. Apa itu announcement ya? Announcement yaitu pengumuman. Ya. We usually make an announcement to tell many people about important or official things, such as inviting people ya to come to an event, telling people what to do for the upcoming event, and etc. Ya, jadi yang namanya pengumuman ini menginformasikan ya hal-hal penting kepada orang lain. Ya, begitu. Terus kita akan belajar ya study the structure of an announcement. Ini struktur ya. Di sini membuat pengumuman. Announcement usually contains ya the following features. Ya. Pertama di sini the reader. For whom the announcement is intended. Jadi maksudnya ini ditujukan kepada siapa ya, atau untuk siapa pengumuman ini ya. Nanti ada ya contohnya Bapak akan perlihatkan. Terus yang kedua the subject, what the announcement is about. Jadi tentang pengumuman tentang apa ini. Nah itu ya. Terus the content pasti isi ya ini ya, content of the announcement, isi dari pengumuman. Terus yang dan terakhir di sini the writer, who is responsible for the announcement. Jadi siapa ya yang menulis ya pengumuman ini atau yang membuat pengumuman ini atau yang bertanggung jawab membuat pengumuman ini. Nah oke, kita langsung saja ya ke contohnya biar kalian nggak bingung. Nah misalkan di sini, nah, ini to all students. Tadi kan ditujukan kepada siapa ya? Yang reader. Nah, berarti untuk siswa ya. Nah, to all students. Please wear your sport uniform on Wednesday, ya. 21 July and participate in the Indonesian Healthy Kids Campaign. Nah, di sini jelas ya. Ini pengumuman tentang apa? Nah, di sini tentang baju seragam ya. Baju seragam
olahraga. Ya. Jadi anak-anak mengenakan seragam olahraga pada hari Rabu ya, tanggal 21 Juli. Nah, jadi sangat jelas ya anak sekalian. Nah, biasanya ya. Nah, biasanya ya kalau the reader ya ditujukan kepada siapa ya, itu ada di awal ya. Nah, di sini. Terus isinya, nah, di tengah sini ya posisinya, dan siapakah ya yang bertanggung jawab atau penulisnya. Ini Healthy Kids Campaign. Nah, itu ya. Nah, jadi Bapak rasa kalian kalau membuat pengumuman, yang pertama kalian tentukan dulu ya untuk siapa pengumuman ini, terus kontennya apa ya, isinya tentang apa, dan cantumkan ya nama kalian ya di akhir. Nah, itu. Oke. Dan kalian bisa mempelajari announcement ini ada di buku ya, di halaman 15 ya. Silahkan kalian cek. Baik, itu saja mungkin ya anak-anakku sekalian pembahasan tentang account text and announcement. Mudah-mudahan kalian mengerti ya dan bisa diaplikasikan nanti. Baik. Dan selanjutnya kisi-kisi PAT ya. Kisi PAT bahasa Inggris kelas 8. Jadi kalian pelajari lagi buku paket bahasa Inggris ya, dimulai dari bab 8 sampai 15 ya. Silakan kalian pelajari buku paket bahasa Inggris dari bab 8 sampai 15. Nah, itu saja mungkin ya untuk kisi-kisi PAT bahasa Inggris. Oke, I think that's enough and see you next time ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.